Tidak ada yang secara pasti tahu di mana letak desa Larung. Dalam peta topografi era kolonial, daerah itu hanyalah hamparan hutan rimba di selatan lereng Gunung Lawu, tanpa penanda perkampungan manusia. Jalur setapak pun tidak tercatat, seolah memang tidak diizinkan untuk ditemukan. Namun desas-desus tentangnya masih hidup, beredar dari mulut ke mulut para pencari kayu, sopir truk lintas desa, hingga dukun tua yang sesekali bicara sambil menatap kosong ke kejauhan. Semuanya menggambarkan Larung bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai peringatan. Menurut cerita-cerita samar itu, Larung adalah desa yang dilarungkan dari peradaban, dibuang secara sengaja oleh manusia dan ditelan alam karena sesuatu yang keliru di masa lampau. Sebagian menyebutnya kutukan, sebagian lagi menyebutnya perjanjian. Tapi yang paling sering disebutkan adalah jangan pernah mencarinya. Kabut di daerah itu tidak mengikuti logika cuaca. Ia turun bukan pada pagi atau malam, melainkan saat seseorang mencoba membicarakan desa itu terlalu serius. Konon kabut itu adalah bentuk pelindung, agar orang-orang dari luar tidak mengingat jalur masuknya. Hanya mereka yang sudah diundang yang bisa sampai ke sana. Dan sekali sampai, tidak ada jaminan bisa kembali. Di antara kisah-kisah itu, tidak ada yang bisa diverifikasi. Tidak ada catatan resmi mengenai desa Larung. Tidak ada korban yang secara sah dicatat sebagai hilang di sana. Tapi justru disitulah letak keganjilannya. Semuanya terlalu bersih untuk sebuah desa yang pernah ada. Seakan-akan ada kekuatan yang dengan sabar menghapus jejaknya dari dunia luar, sedikit demi sedikit, sampai Larung hanya hidup di sela-sela cerita. Ahmad Fahri, seorang peneliti folklor berusia 36 tahun, menemukan petunjuk pertama tentang desa ini secara tidak sengaja, dalam bentuk surat tua yang tidak mencantumkan nama pengirim, namun berisi peta lusuh dengan tinta pudar. Di bagian bawahnya, ada tulisan tangan gemetar. Desa Larung masih ada, tapi hanya akan muncul bagi yang bersedia melihat. Bau kertas itu menyengat, seperti kapur barus yang telah berubah asam. Tapi yang membuat Fahri merinding bukan suratnya, melainkan fakta bahwa peta itu cocok dengan satu area putih di peta resmi yang sedang ia teliti. Sebuah zona kosong di antara dua hutan cagar, yang tak memiliki jalur transportasi darat maupun catatan pemukiman. Ia mencoba mencocokkannya dengan data satelit, tapi hasilnya nihil. Kabut terus menutupi wilayah tersebut bahkan dalam citra inframerah. Dorongan untuk mencari kebenaran mengalahkan kewaspadaannya. Baginya, Larung bisa menjadi penemuan besar dalam studi folklor Nusantara, desa yang hilang, ritual tersembunyi, dan mitos yang bertahan di luar jangkauan zaman. Tetapi sejak surat itu datang, beberapa hal aneh mulai terjadi. Laptopnya sering menyala sendiri tengah malam dengan file yang tak pernah ia unduh. Suara gesekan seperti kertas diseret terdengar dari atap rumahnya. Namun Fahri tetap menganggapnya sugesti. Desa Larung, seperti semua kutukan yang sabar, tidak menakut-nakuti langsung. Ia menggoda dulu, menawarkan secuil rasa penasaran, lalu menunggu manusia yang cukup bodoh untuk mendekat. Dan Fahri telah mengambil langkah pertama. Beberapa minggu kemudian, ia berangkat menuju wilayah hutan yang ditunjuk dalam peta, ditemani dua rekannya sesama peneliti, Rina, antropolog muda yang skeptis tapi gigih, dan Aditya, videografer lapangan yang telah terbiasa dengan ekspedisi ke tempat-tempat aneh. Ketiganya membawa perlengkapan standar ekspedisi ringan, tenda, kamera, peta cetak, GPS, dan persediaan makanan. Perjalanan itu memakan waktu 2 hari penuh dari kota terakhir yang bisa dijangkau kendaraan. Setelah itu, mereka berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang perlahan berubah menjadi semak, lalu menjadi tanah berlumpur, dan akhirnya hanyalah hamparan akar dan kabut. Kabut itu bukan kabut biasa. Ia terasa lengket, tidak mengembun di kulit, tapi menempel seperti kabut dari ruangan pengasapan. Setiap langkah terasa seperti memasuki ruangan asing yang tidak menerima tamu. Ketika mereka akhirnya melihat bentuk-bentuk bangunan dari balik pepohonan, atap genteng usang, dinding kayu kusam, tiang bambu berlumut, semuanya sunyi. Hanya suara napas mereka bertiga dan derit pelan dari tiupan angin pada papan rumah tua. Selamat datang di Larung. Bangunan-bangunan di desa itu tampak tidak ditinggalkan,
tapi juga tidak benar-benar hidup. Tidak ada bekas api unggun, tapi jalan setapaknya bersih. Tidak ada suara anak-anak, tapi beberapa ayunan bambu di pekarangan rumah masih bergoyang perlahan, seolah baru saja ditinggalkan. Langit di atas desa selalu kelabu, meskipun waktu menunjukkan siang. Dan di ujung jalan utama, berdiri sebuah pendopo kayu besar dengan tiang hitam yang diukir menyerupai belitan ular. Fahri menatap pendopo itu cukup lama hingga lehernya terasa berat. Di salah satu tiangnya, tergantung janur kering dengan bunga kenanga yang mulai membusuk. Tiba-tiba, dari salah satu rumah, pintu terbuka. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu dengan pakaian lurik dan senyum tipis. Saat langkah mereka menjejak tanah desa Larung, tidak satu pun dari ketiganya berbicara. Matahari siang seolah tak bisa menembus awan kelabu yang menggantung rendah, dan kabut tipis tetap bergelayut di sela-sela pepohonan. Langkah kaki mereka terdengar terlalu keras di antara keheningan yang tidak wajar, seolah desa ini bukan tempat yang seharusnya diinjak oleh orang luar. Penduduk mulai bermunculan dari rumah-rumah tua, satu persatu, diam-diam. Mereka mengenakan pakaian lusuh dengan motif lama, batik, lurik, kain tenun kasar, dan semuanya terlihat seragam dalam satu hal, tatapan kosong yang tidak pernah benar-benar mengenai siapapun. Wajah mereka tidak menyeramkan, tapi terlalu tenang. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada keramaian, tapi anehnya, tidak ada penolakan. Seorang pria tua, dengan tubuh kurus dan tulang pipi menonjol, maju dari barisan itu. Ia mengenakan ikat kepala batik dan membawa tongkat kayu yang ujungnya dipahat dengan simbol tak dikenal. Matanya sedikit cekung, tapi pandangannya jelas, tajam seperti seseorang yang menyembunyikan terlalu banyak hal. Ia mengangkat tangannya pelan, menunjuk ke sebuah rumah panggung kecil di sebelah kanan pendopo. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia lalu berbalik dan menghilang ke balik kerumunan. Fahri, Rina, dan Aditya saling pandang. Mereka mengerti. Rumah itu disediakan untuk mereka. Undangan diam yang terlalu tepat waktunya. Rumah panggung itu tidak tampak istimewa dari luar. Kayunya sudah gelap karena usia, dengan celah-celah kecil yang memperlihatkan bagian dalam. Bahkan tikar pandan di dalamnya tertata rapi, seperti baru saja digunakan oleh seseorang. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Saat jam tangan menunjukkan pukul 6 sore, langit sudah seperti jam 9 malam. Di kejauhan, terdengar bunyi kentongan, pelan, teratur, tapi tanpa pola yang dikenal. Tidak seperti tanda bahaya, juga bukan panggilan ibadah, lebih seperti isyarat. Di luar, desa tampak seperti beku. Namun, pada pukul 9 malam, suara mulai terdengar. Alunan gamelan mengalir. Bukan gamelan gending yang biasa didengar di pertunjukan atau keraton. Fahri mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran tumbuh. Ia mencatat waktu, mencatat arah suara, lalu membandingkan dengan peta yang ia bawa. Arah suara itu berasal dari sisi timur desa, di balik semak-semak rimbun yang tidak ada jalur resmi menuju ke sana. Sementara itu, Aditya membersihkan peralatan kamera. Namun tak lama setelahnya, ia melaporkan bahwa salah satu kamera, yang disimpan dalam tas tertutup rapat, sudah dalam keadaan menyala dan merekam dengan mode infrared, padahal tak ada yang menyentuhnya. Rekaman itu hanya menampilkan bayangan putih, bergerak lambat seperti kabut, melewati depan rumah mereka sebelum hilang begitu saja. Tak ada suara, tak ada jejak langkah, hanya perubahan suhu yang terekam sebagai pola bergerak. Rina mulai merasa tidak nyaman. Ia membujuk agar mereka meninggalkan desa besok pagi. Tapi Fahri menolak. Ia merasa mereka belum melihat apapun. Ia yakin bahwa surat yang mengundangnya, entah dari siapa, tidak hanya sekadar petunjuk, tapi juga ujian. Jika Larung memang desa yang disembunyikan, maka semua yang terjadi di sini bukan kebetulan, pikirnya. Tengah malam, suara gamelan berhenti, tapi bukan digantikan oleh keheningan. Di luar, mereka mendengar suara langkah, bukan satu, tapi puluhan, melintasi jalanan desa yang seharusnya kosong. Seperti orang-orang yang berjalan sambil menyeret sesuatu. Tak ada obrolan, tak ada sapaan, hanya langkah,
dan denting kecil seperti rantai diseret pelan di atas batu. Fahri melirik jam. Pukul 00.47. Tiba-tiba, kendi di dalam kamar pecah dengan sendirinya. Air mengalir ke lantai kayu, dan dari air yang menggenang itu, muncul bau amis seperti darah yang lama tersimpan. Rina membeku. Aditya mematikan semua lampu dan menarik tirai. Tapi mereka tahu, desa ini sudah sadar sepenuhnya akan keberadaan mereka. Pagi harinya, saat mereka keluar dari rumah, langit terlihat lebih cerah. Tapi penduduk desa masih menunjukkan wajah yang sama, senyum tipis, mata kosong. Tidak satu pun dari mereka membicarakan suara atau kejadian semalam. Tidak ada tanda bahwa mereka bahkan mendengarnya. Namun, yang paling aneh, di depan rumah panggung tempat mereka menginap, tergantung janur baru. Masih segar, diikat dengan simpul yang berbeda dari biasanya. Fahri mengambil foto, dan menyadari bentuk simpul itu mirip dengan sketsa simbol yang tertoreh di tongkat lelaki tua semalam. Simbol itu juga sama dengan yang tercetak samar di bagian belakang surat yang dulu ia terima. Semuanya sudah diatur. Undangan itu bukan ajakan, tapi perintah. Dan mereka telah menjawabnya. Malam kedua di Desa Larung datang lebih dingin dari sebelumnya. Suasana desa terasa seperti menahan napas. Hening tapi penuh sesuatu yang bergerak di balik bayangan. Fahri tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela kecil rumah panggung, mencatat peristiwa-peristiwa aneh sejak mereka tiba. Gamelan malam sebelumnya, suara langkah kaki, kendi yang pecah sendiri, dan janur yang tergantung di pagi hari. Semuanya terasa terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Ia menulis cepat, menggambar simbol-simpul janur dan mencocokkannya dengan arsip kuno yang pernah ia pelajari. Namun, tak satu pun yang benar-benar cocok. Pada pukul 1.12 dini hari, suara itu datang kembali. Ada irama yang mengikuti pola naik turun, seakan mengiringi sesuatu. Suaranya tidak lagi samar dari kejauhan, melainkan cukup jelas untuk membuat dinding kayu rumah mereka bergetar pelan. Fahri tak tahan. Ia membuka tas, mengambil kamera kecil, dan melirik ke arah Rina dan Aditya yang masih tertidur. Ia tidak membangunkan mereka. Ia tahu, nalurinya sebagai peneliti sudah menjeratnya lebih dalam dari rasa takut. Ia keluar diam-diam, menyusuri jalan sempit desa yang diselimuti kabut. Suara gamelan berasal dari arah timur. Dari balik pepohonan yang semalam juga menjadi sumber suara langkah aneh. Ia menyusup melewati pagar bambu dan semak rimbun, hingga tiba di jalur setapak yang tampaknya memang jarang dilalui. Udara di sekitar menjadi lebih berat, dan di kejauhan, cahaya redup menyala di antara pepohonan. Fahri mematikan lampu senter dan merunduk. Apa yang ia lihat kemudian bukan sesuatu yang bisa dilupakan. Di tengah sebuah lapangan tanah berbatu, dikelilingi oleh lingkaran obor kecil, berdiri puluhan orang dengan pakaian hitam polos. Mereka berdiri mengelilingi sebuah patung kayu besar yang bentuknya tak lazim, seperti sosok manusia, tapi berekor panjang, tanpa wajah, dan dengan lengan yang memanjang hingga ke tanah. Di atas kepala patung itu tergantung benda-benda yang seolah berasal dari kehidupan pribadi seseorang, seutas tali rambut, jam tangan rusak, sandal plastik anak-anak, bahkan foto usang. Para penduduk mulai menyanyikan lagu pelan-pelan. Bahasa yang digunakan terdengar kuno, bukan bahasa Jawa umum, melainkan logat yang berat dan tidak dikenali. Lagu itu tidak menyampaikan emosi apapun, hanya pengulangan kata, seperti mantra, atau lebih tepatnya, perintah. Fahri memfokuskan kameranya. Lalu ia melihatnya, sebuah persembahan diletakkan di bawah patung itu, daging mentah. Masih merah dan basah, meneteskan darah segar ke tanah. Di sampingnya, ada boneka kayu kecil, dibungkus kain kafan mini, diletakkan di atas nampan dari daun pisang. Seorang perempuan tua berdiri paling dekat dengan patung. Ia menggenggam sebotol minyak wangi, memercikannya ke kaki patung, lalu bersujud. Para warga lain mengikutinya. Tiba-tiba, patung kayu itu mulai mengeluarkan suara retakan. Darah dari daging mentah tadi merembes masuk ke bagian dasar patung, menghilang seakan diserap oleh akar yang tak kasat mata. Fahri mundur pelan, tapi langkahnya menginjak ranting.
Perempuan tua yang bersujud langsung menoleh ke arah pohon tempat Fahri bersembunyi. Ia berdiri, mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Fahri tanpa berkata apa-apa. Namun suara gamelan langsung berhenti. Semua kepala mendongak dan menghadap ke arah yang sama, arah Fahri. Fahri lari. Ia menembus semak-semak, merobek lengan bajunya pada ranting, dan terantuk akar pohon. Tapi ia terus berlari. Suara langkah mengejar tidak terdengar. Namun udara di belakangnya terasa mendesak, seperti sesuatu yang bergerak cepat tanpa suara, meluncur membelah malam. Ia tiba di rumah. Namun di dalam rumah, Aditya dan Rina sudah terbangun. Wajah mereka pucat, karena sejak Fahri pergi, suara langkah kaki berjalan mondar-mandir di sekitar rumah. Tapi tidak ada satupun yang terlihat dari jendela. Dan kini, di dinding kayu ruang tengah rumah, muncul simbol baru, segar, seperti digores dengan ujung kuku atau pisau. Bentuknya sama persis dengan yang ia lihat tergantung di kepala patung kayu tadi. Sebuah ekor melingkar, dengan 3 garis menyerupai jari mencengkram di ujungnya. Pagi harinya, tidak ada suara gamelan, tidak ada jejak darah, tidak ada patung. Namun di ujung jalan desa, Fahri melihat beberapa penduduk menggali lubang kecil. Mereka memasukkan sesuatu ke dalamnya, seperti boneka jerami, dengan baju lusuh yang sangat mirip dengan baju yang dikenakan Aditya malam itu. Tak satu pun dari mereka menoleh ke Fahri. Tapi mereka tahu, Fahri sudah menyaksikan ritual yang tak boleh disaksikan. Dan itu berarti, ia telah masuk daftar. Rina duduk membisu di depan rumah panggung, menggenggam botol minum yang tak disentuh sejak malam. Di sampingnya, Fahri berdiri menatap ke arah hutan. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Aditya hilang. Ia terakhir terlihat tengah malam, duduk di pojok ruangan sambil mencatat hasil pengamatannya. Setelah Fahri kembali dari ritual terlarang dan menjelaskan apa yang ia lihat, Aditya hanya menatap kosong ke dinding, seperti pikirannya tak benar-benar di ruangan itu. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Ketika pagi datang, pintu kamar itu terbuka. Kamera dan tasnya masih tertata. Tapi dompet, sepatu, dan jam tangannya hilang. Tak ada jejak kaki di tanah sekitar rumah. Fahri memeriksa kamera Aditya yang ditinggalkan. Ternyata, kamera itu rusak. Baterainya habis. Namun saat disambungkan ke laptop, hanya ada satu rekaman yang tersimpan, video berdurasi 4 menit 28 detik. Rekaman itu dimulai dengan gambar kabur. Aditya sedang berjalan di malam hari, sepertinya menuju ke arah hutan tempat ritual dilangsungkan. Gambar terombang-ambing, diiringi suara nafas berat. Lalu, di menit kedua, rekaman menjadi gelap. Namun suara tetap terdengar, langkah kaki di belakangnya, lalu suara ranting patah, dan sesuatu yang seperti erangan pelan. Manusia, atau bukan, sulit dipastikan. Pada detik terakhir rekaman, kamera menampilkan cuplikan aneh. Bayangan besar bergerak cepat di belakang Aditya. Hanya terlihat sepersekian detik sebelum layar membeku dan kemudian berubah menjadi gelombang statis. Fahri dan Rina membawa kamera itu ke rumah kepala dusun, berharap ada bantuan atau penjelasan. Tapi rumah itu kosong. Pintu terbuka, tikar tergulung, dan tungku tidak menyala. Di halaman belakang, terdapat tempat pembakaran kecil dari batu, masih menyala bara merahnya. Di atasnya, sesuatu sedang menghitam dan meleleh. Sebuah jam tangan logam, jam tangan Aditya. Mereka mencoba bertanya ke penduduk, tapi hanya mendapatkan pandangan kosong. Beberapa hanya berdiri di kejauhan, mematung, seolah keberadaan Fahri dan Rina tak relevan lagi. Saat mereka memaksa mendekat, para penduduk serempak membalikkan badan dan berjalan mundur masuk rumah masing-masing, tanpa suara, tanpa kata. Siang berganti sore, suasana desa makin ganjil, suhu udara turun drastis. Gumpalan kabut menggantung di celah-celah pohon, meski matahari masih di langit. Waktu terasa melambat. Rina mulai kehilangan keseimbangan emosinya. Ia menangis diam-diam sambil menggenggam foto keluarga. Beberapa kali ia mengaku melihat sosok Aditya berdiri di balik pepohonan. Namun saat Fahri melihat ke arah yang ditunjuk,
tidak ada siapa-siapa. Saat malam turun, suara kembali datang, tapi bukan gamelan, bukan langkah kaki, melainkan bisikan. Bisikan itu samar, kadang muncul dari balik jendela, kadang dari dalam lantai rumah. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia, tapi ritmenya familiar. Mantra. Suara itu memanggil nama. Bukan Fahri, bukan Rina, tapi Aditya. Aditya pulang. Rina menutup telinga, namun suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari dalam kepalanya. Saat Fahri mencoba keluar rumah untuk memeriksa, ia mendapati sesuatu tergantung di pagar bambu. Baju Aditya. Tetesan merah menetes pelan ke tanah di bawahnya. Rina pingsan malam itu. Dan ketika Fahri mengangkat tubuhnya ke dalam rumah, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di langit-langit kamar, dari sela-sela bambu, ada tangan kecil yang menjulur masuk perlahan. Jemarinya panjang, kaku, dan bergerak pelan ke arah Rina yang tak sadarkan diri. Tapi saat Fahri menyalakan senter, tangan itu segera menghilang, menyatu dengan gelapnya atap. Fahri sadar, ini bukan sekadar gangguan. Ini pemanggilan. Aditya bukan sekadar hilang. Ia sudah diambil. Fahri tak tidur malam itu. Ia duduk di sudut rumah dengan tubuh gemetar, memegang pisau lipat kecil yang terselip di ranselnya. Rina masih terbaring di tikar dengan wajah pucat, berkeringat, dan sesekali bergumam dalam tidur. Di luar, kabut menggumpal pekat, lebih tebal dari malam-malam sebelumnya. Suara burung hantu, jangkrik, dan dedaunan seperti menghilang. Yang tersisa hanya keheningan menekan yang nyaris membuat gila. Menjelang subuh, pintu rumah diketuk pelan. Fahri masih dalam keadaan waspada, mengintip dari celah bambu. Di luar berdiri seorang wanita renta dengan selendang batik kusam dan rambut panjang yang dikepang rapi. Matanya cekung namun tajam, dan tangan kirinya memegang lonceng kecil yang tak berbunyi. Ia berdiri di tengah kabut, seolah tak terpengaruh dingin atau takut. Namanya Rahima. Ia tidak meminta izin masuk, tidak memperkenalkan diri, tapi langsung duduk di lantai rumah seperti sudah tahu betul tempat itu. Wajahnya penuh keriput, namun bukan keriput orang tua biasa. Kulitnya terlihat seperti kayu kering yang pernah terbakar, menghitam di beberapa bagian, dengan aroma samar seperti damar hangus. Rahima membuka selendangnya dan mengeluarkan segulung kain tua. Di dalamnya tergambar peta kasar Desa Larung, namun berbeda dari yang dilihat Fahri sebelumnya. Di peta itu, ada jalur tersembunyi menuju hutan larangan, titik-titik merah di pinggiran sungai kecil, dan sebuah simbol mata terpaku di tengah desa, di atas lokasi patung kayu yang pernah dilihat Fahri. Rahima mulai bercerita dengan suara rendah, nyaris seperti berbisik. Desa Larung, katanya, dibangun di atas tanah larangan, bekas lokasi pesugihan besar-besaran pada masa penjajahan. Dahulu, tanah ini digunakan oleh para petinggi lokal untuk melakukan perjanjian dengan entitas yang tak pernah disebut namanya. Demi kekayaan dan kekuasaan, mereka menyetujui syarat. 1 nyawa setiap 7 tahun harus dikorbankan dalam sebuah ritual. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika tumbal tidak diberikan, desa akan dihantam bencana, penyakit, dan kematian perlahan. Masyarakat Larung menyetujui, dan sejak itulah desa makmur. Padi tidak pernah gagal panen, hasil bumi melimpah, hewan ternak subur. Tapi setiap 7 tahun, 1 orang akan dipilih oleh entitas. Tidak selalu orang asing, kadang anak kecil, kadang warga sendiri. Mereka akan dipanggil dan tak pernah kembali. Rahima adalah penjaga ritual terakhir yang masih hidup. Ia tidak melayani entitas itu, hanya memastikan syaratnya tidak dilanggar. Namun kali ini, sesuatu berubah. Kedatangan Fahri dan timnya bukan kebetulan. Surat undangan itu, katanya, bukan dari siapa-siapa. Tidak ada penduduk yang mengirimkan apapun. Surat itu dikirim oleh entitas itu sendiri, untuk memilih tumbal baru. Rahima menatap Fahri dengan mata yang kosong. Aditya sudah dipanggil, katanya lirih, tapi belum cukup. Fahri merasa sesak, keringat dingin membasahi tengkuknya.
Ia sadar, yang dimaksud adalah dirinya dan Rina. Rahima lalu menunjukkan kain kuno lain yang berisi tulisan tangan dengan tinta hitam, sudah pudar dimakan usia. Di sana tertulis mantra dan aturan ritual, serta satu catatan penting, tumbal hanya dibatalkan bila penjaga digantikan. Artinya, satu-satunya cara untuk keluar hidup-hidup dari desa ini adalah menggantikan Rahima sebagai penjaga ritual berikutnya. Rahima mengaku ia sudah terlalu tua. Waktunya hampir habis. Bila tak ada yang menggantikannya, desa akan kehilangan penyeimbang. Dan ketika itu terjadi, entitas akan mengambil semua yang tersisa, tanpa pilih-pilih. Sebelum pergi, Rahima memberi Fahri seuntai kalung kayu berukir, berbau kemenyan. Katanya, itu satu-satunya benda yang bisa menahan entitas mendekat, tapi hanya sekali. Setelah itu, tak ada perlindungan lagi. Ketika Rahima pergi, udara di dalam rumah langsung menjadi lebih berat. Rina terbangun, menatap Fahri tanpa bicara. Tapi dari matanya, Fahri tahu, ia juga sudah mendengar semuanya. Entah bagaimana, entitas itu membiarkan semua yang perlu diketahui sampai ke kepala mereka. Tidak melalui suara, tidak melalui ucapan, tapi langsung masuk ke dalam pikiran. Hari itu, tak ada matahari, langit kelabu sepanjang waktu. Kabut tak pernah pergi, dan dari tengah desa, terdengar suara lonceng kecil berbunyi satu kali. Tumbal berikutnya telah ditentukan. Hari ketiga di desa Larung datang tanpa cahaya. Langit tak berubah dari kelamnya malam sebelumnya. Kabut tak pernah naik, tak pernah surut, seolah menggantung rendah tepat di atas kepala. Udara terasa pekat dengan bau anyir dan dupa basi. Fahri dan Rina duduk dalam diam, menyadari bahwa mereka tidak hanya terjebak secara fisik, tapi juga waktu. Setiap kali mereka mencoba meninggalkan desa, jalan berubah. Jalur yang mereka lalui beberapa jam lalu tak lagi ada. Pohon tumbang yang semula terlihat kini menghilang. Bahkan sungai kecil yang jadi penanda arah tiba-tiba mengalir ke arah berlawanan. Desa Larung telah menutup semua jalan keluar. Malam menjelang, dan suara gamelan kembali terdengar. Lebih keras dari malam pertama, seakan seluruh hutan berdentum oleh suara kendang, gong, dan suling. Tapi yang membuat Fahri benar-benar merasa dicekam adalah aroma busuk yang mengendap di hidungnya. Bukan bau bangkai biasa, melainkan semacam bau darah basi bercampur tanah basah dan keringat manusia. Patung kayu di pusat desa kini berubah. Warnanya lebih gelap, seperti dilumuri cairan pekat yang menetes dari bagian mulut dan tangan. Di bawahnya, tikar-tikar anyaman digelar. Sesajen baru telah disusun. Potongan daging mentah, rambut manusia, potongan kuku, dan tulang kecil yang sulit dikenali. Rina mulai kehilangan kendali. Ia kerap berbicara sendiri, menggaruk kulitnya sampai berdarah, dan sekali waktu, ia mencoba menggali tanah dengan tangan kosong, mengatakan bahwa ia bisa melihat akar tubuhnya sendiri. Fahri tak sanggup membiarkannya seperti itu, tapi setiap kali mencoba menenangkannya, suara-suara tak kasat mata berdesis di telinganya, bahasa aneh yang terasa seperti perintah. Tengah malam, kabut berubah warna menjadi kemerahan. Gamelan berhenti mendadak. Lalu terdengar suara seseorang memanggil, dalam suara yang jelas-jelas milik Aditya. Fahri membeku. Rina berdiri perlahan, tubuhnya gemetar, namun matanya kosong. Ia berjalan keluar rumah seperti dikendalikan. Fahri memanggil, menahan, berteriak, namun tidak ada yang bisa menghentikan langkah Rina. Ia berjalan menuju hutan, ke arah suara itu, ke tengah kabut merah yang kini bergerak seperti uap mendidih. Fahri mencoba menyusul, tapi langkahnya berat, seakan tanah menarik kakinya. Semakin jauh ia berjalan, semakin kabur Rina dari pandangannya, hingga akhirnya suara itu berhenti, dan kabut menelan semuanya. Rina tidak pernah kembali. Yang tersisa hanya seutas kain kafan basah yang tergantung di dahan pohon, meneteskan cairan kental ke tanah. Fahri kembali ke desa, setengah gila. Ia ingin lari, ingin mengakhiri semua. Tapi ia tahu, ia satu-satunya yang tersisa. Dan Rahima tidak muncul lagi. Rumahnya kosong. Semua barangnya lenyap, seolah ia tak pernah ada.
Satu-satunya hal yang tertinggal hanyalah gulungan kain tua yang pernah ditunjukkan Rahima, bersama catatan kecil yang belum pernah dibacanya. Dengan tangan gemetar, Fahri membuka gulungan itu. Di baris terakhir tertulis, dalam tulisan tangan goyah, "Penjaga tidak dipilih, penjaga menerima." Malam itu, Fahri duduk di depan patung kayu yang sudah menghitam sepenuhnya. Ia mengenakan kalung kayu pemberian Rahima, lalu menyalakan dupa yang tersisa. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok gelap, tak berbentuk, tapi terasa seperti daging dan napas. Mereka mengelilinginya. Gamelan kembali berdentum pelan. Tak ada ketakutan tersisa, hanya dingin menusuk dan rasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan suara pelan, Fahri membacakan mantra dari kain itu. Suaranya bergetar. Saat ia selesai membaca baris terakhir, seluruh desa bergetar pelan, dan bau darah menyebar begitu tajam hingga membuat mual. Satu-satunya lilin yang menyala di depannya padam, dan suara dari balik patung kayu berbisik, "Kau telah menerima." Pagi itu, hujan deras mengguyur lereng pegunungan di perbatasan selatan Jawa Tengah. Tim SAR dari kabupaten terdekat melakukan pencarian berdasarkan laporan seorang penduduk hutan yang mengaku melihat cahaya api dari bukit sebelah timur, wilayah yang telah lama dianggap terlarang karena dipercaya sebagai tempat hilangnya beberapa pendaki dan peneliti. Pencarian berlangsung selama 6 jam, hingga akhirnya mereka menemukan celah sempit di balik tebing batu yang tertutup tanaman liar. Celah itu mengarah ke jalan setapak yang menurun ke dalam lembah tersembunyi. Di sanalah mereka melihatnya, Desa Larung, atau apapun sisa yang masih bisa dikenali. Tidak ada seorang pun di sana. Rumah-rumah kayu berdiri dalam keadaan utuh namun kosong, tanpa suara, tanpa tanda kehidupan. Kabut menggantung, menutup matahari. Di pusat desa, mereka menemukan sebuah bangunan panggung kecil yang terbuat dari bambu dan tanah liat, dengan satu kamera tergeletak di atasnya, mengarah langsung ke patung kayu hitam yang tampak telah berjamur dan retak di bagian perutnya. Salah satu anggota tim memutar kamera itu. Rekaman dimulai dengan gambar gelap dan suara napas tergesa. Kamera tampaknya dipegang seseorang yang berlari, lalu terhenti. Setelah itu, muncul wajah Fahri, matanya membelalak, tubuhnya basah oleh keringat dan hujan. Tangannya gemetar memegang kamera sambil berbisik pelan, "Kalau ada yang menemukan ini, jangan lanjutkan. Desa ini bukan tempat manusia. Kita bukan tamu. Kita tumbal." Kemudian layar bergetar. Ada suara seperti dengusan binatang dan bunyi kayu patah. Kamera terjatuh, memperlihatkan sudut ruangan panggung tempat Fahri berada. Dalam detik terakhir, muncul bayangan tinggi di sudut kanan layar, kurus, menjulang, dengan lengan panjang dan kepala yang tampak terpelintir ke samping, menatap langsung ke arah kamera. Lalu layar menjadi statis. Tim SAR membawa kamera itu kembali, namun laporan tentang penemuan Desa Larung tidak pernah dipublikasikan. Mereka yang terlibat dalam ekspedisi itu perlahan menghilang dari catatan dinas. 4 dari 8 anggota tim tidak pernah kembali dari lokasi. Sisanya, menurut saksi keluarganya, menunjukkan perubahan perilaku ekstrim, mengurung diri, meracau dalam tidur, atau sekadar duduk diam menatap sudut ruangan berjam-jam. Satu-satunya peninggalan yang bisa dibuka publik adalah video rekaman Fahri yang bocor ke internet. Video itu sempat viral dalam waktu singkat, namun segera dihapus dari semua platform oleh otoritas tak dikenal. Beberapa yang mengaku sempat mengunduhnya mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara gamelan kecil mengalun dari komputer mereka, bahkan ketika perangkat telah dimatikan. Ada pula yang mengaku melihat patung kayu hitam muncul dalam mimpi mereka, berdiri diam di tengah sawah atau lorong rumah, menatap tanpa mata. Tak ada lagi yang bisa mengakses Desa Larung. Kabut di lembah itu kini tak bisa ditembus, bahkan oleh drone sekalipun. Tapi sesekali, dari balik kabut, terdengar suara kendang mengalun pelan, seolah-olah ada yang sedang memanggil, dan kutuk Desa Larung tetap hidup. Demikianlah kisah kali ini, tentang kutuk Desa Larung, sebuah cerita yang membawa kita menelusuri jejak misteri, kepercayaan lama, dan bayang-bayang kelam yang tersembunyi di balik kabut desa yang terlupakan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini sampai akhir.
Kehadiran kalian sebagai pendengar setia adalah alasan utama kisah-kisah seperti ini terus bisa diceritakan dan diwariskan, sebagai pengingat akan sisi gelap kehidupan yang sering kita abaikan. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, jangan pernah meremehkan sejarah dan kepercayaan yang tumbuh dari tanah yang kita pijak. Setiap tempat memiliki ingatannya sendiri, dan terkadang ada harga yang harus dibayar ketika